Ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ya, nikmat yang paling utama ya yang kita dapatkan dari Allah itu yang pertama nikmat iman dan Islam. Kemudian nikmat diberikan kesehatan, yang ketiga nikmat diberikan waktu luang yang mana kita diberikan kemudahan untuk belajar, menuntut ilmu. Apalagi ilmu yang kita tuntut ini berhubungan dengan agama kita ya. Nah, semoga apa yang Allah berikan kepada kita kesempatan, baik itu umur, waktu yang luang, kita bisa menggunakan dengan sebaik-baiknya untuk ibadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Baik, barakallahu fikuna jami'an. Ya, kita masuk murojaah di dars yang ke-9 ya. Tadi sudah sedikit ada mukadimahnya, man hadar rajul ya. Nah, di sini juga ada lagi satu faidah ya. Yang pertama tadi yang adalah man, isim istifham yang digunakan untuk menanyakan sesuatu yang berakal. Nah, kemudian setelahnya di sini ada kata hada, yakni isim isyarah. Sudah kita hafal ya tentang hada, ini adalah isim isyarah yang digunakan untuk sesuatu yang dekat. Hada digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang dekat dan digunakan untuk muzakkar, digunakan untuk yang berakal maupun yang tidak berakal. Apabila ada isim ma'rifah yang terletak setelah isim isyarah, maka di situ disebut badal. Nanti kaidahnya ada di dalam nahwu ya. Nah, tentang badal dan lain sebagainya itu disebut dengan tawabi, tapi pembahasannya ada di akhir-akhir. Ya, ada di akhir-akhir. Cuman kalau di Durus Tul Ghani diselipkan. Nah, ini namanya badal. Badal itu apa? Pengganti. Pengganti dari isim isyarah hada. Ya, isim marfu yang terletak isim isyarah. Kemudian ma'rifah. Dia disebut badal. Taib. Yang kedua, di sini ada domir. Huwa abbasin. Abbasun, afwan. Huwa abbasun. Huwa di sini disebut domir apa, Umahat? Ada yang ingat? Huwa disebut domir? Mutasil saja. Domir munfasil, terpisah. Munfasil. Domir munfasil. Ya, disebut dengan domir munfasil. Nah, domir munfasil itu biasanya dia terletak di awal kalimat dan dia menjadi apa? Mubtada dalam satu kalimat. Ya, ini adalah mubtadanya. Kemudian abbasun. Ini juga berasal dari isim nakirah atau ma'rifah, abbasun. Nakirah. Ma'rifah. Ma'rifah. Kenapa Ma- ma'rifah? Isim alam. Nama orang. Nama Isim orang. alam. Nama orang ya, nama orang masuknya ke dalam isim ma'rifah. Sudah tentu, sudah jelas ya. Abbas, namanya Abbas. Nah, kemudian berikutnya Abbasun tajirun ya. Nah, di sini Abbas kenapa dia bertanwin ya, karena isim munsorif ya, isim munsorif. Walaupun dia ma'rifah, tetapi dia isim munsorif sehingga bertanwin. Abbas adalah seorang pedagang. Berarti Abbasun tajirun ini bentuknya kalimatnya apa, Umahat? Naat Naat man'ut. man'ut. Hmm? Bukan. Oh, mubtada khobar dong. Nah, kabar, iya. Abbas, isim ma'rifah yang terletak di awal. Sama dengan huwa. Huwa. Jadi isim ma'rifah itu ada berapa yang kemarin kita pelajari? Coba, masih ingat? 7 dapat 8 ya. Mm-mm. 6. Ayo sebutkan. Isim yang dilekati alif lam, isim domir, isim isyarah. Isim ma'rifah yang pertama adalah
isim dhamir. Kedua, isim yang dilekati alif lam. Kemudian isim apa? Alam atau nama. Bisa nama tempat, nama orang. Kemudian nama tempat, nama orang. Ya, terus kemudian yang keempat, isim Isyarah, isyarah. Isyarah. Kemudian yang kelima, isim mausul, maf'ul. Yang keenam, ada lagi? mudhafun ilaih. Ya, Dofa. isim Isim yang Fa'il. diidhofahkan Kan. kepada 5 5 isim, isim. 5 isim di atas. Nah, ini ya. Ini harus sudah harus hafal karena sering diulang-ulang ya, insya Allah. Jadi ketika kita menjumpai suatu kalimat yang di depannya misalnya ada isim domir, kemudian isim yang dilekati alif lam, kemudian isim alam atau isim isyarah, isim mausul, kemudian isim yang diidhofahkan ke dalam 5 isim di atas, misalnya bukunya Zaid, Kitabu Zaidin. Nah, itu berarti termasuk adalah isim ma'rifah. Nah, apabila bentuknya seperti ini, abasun tajirun. Ini kan sama-sama tanwin ya. Jadi walaupun sama-sama tanwin, kita lihat dulu yang terletak di depan ini jenisnya apa. Kalau jenisnya dia nama orang, berarti dia ma'rifah. Maka bentuknya adalah mubtada khobar. Khobar. Abbasun mubtada, tajirun khobarnya. Ya, jadi nanti i'rabnya Abbasun mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Kemudian tajirun khobarun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Gitu ya. Jadi ini adalah bentuknya mubtada khobar, bukan atman ut, walaupun sama-sama dia tanwin. Yang pertama tanwin karena dia isim munsorif, tetapi dia masuknya isim alam, jadi sehingga dia ma'rifah. Kemudian kalau yang kedua kata tajirun, nah ini baru dia isimnya isim nakiro. Oh, Terus kemudian berikutnya lagi abbasun tajirun ghaniyun. Nah, di sini ada kita jumpai dua kalimat yang sama. Misalnya kalau tidak ada harokatnya seperti ini ya. Dari segi apa ya? Dari segi kalimat itu bisa kita lihat. Pasti yang di depan ini marfu, nggak mungkin kita bacanya abbasin atau abbasan, ya. Pasti kita membacanya dengan dhammah. Abbasun. Nah, berikutnya, nah ini apakah dia dhammah saja atau dhammatain? Maka kita lihat. Misalnya nama orang ini termasuk isim ghairu munsharif atau munsharif gitu ya. Munsharif itu yang bertanwin, ghairu munsharif yang tidak bertanwin. Oh, kalau Abbas itu dia termasuk munsharif, berarti dia bertanwin. Berarti nama orang sudah jelas di sini kita maka memberi harokatnya dengan dhammah, bukan Abbasin, tapi Abbasun. hmm. Nah, kalimat setelahnya Abbasun kan menjadi mubtada. Kalimat setelahnya adalah tajirun. Kita tidak membacanya dengan tajirin, tidak pula dengan tajiron. Ya, karena dari segi bentuk kalimatnya kita juga sudah mengetahui bahwa ini adalah bentuknya mubtada khobar. Kalau misalnya abasu tajirin, itu jadi menjadi mudhof mudhof ilaih. Tapi kalau kita artikan eh enggak gimana ya? Artinya kurang tepat ya. Abbas milik pedagang. Enggak ya, enggak seperti itu. Beda kalau misalnya Kitabu Zaidin, buku milik Zaid. Nah, seperti itu. Nah, di sini Abbasun tajirun, berarti kata tajirun dia sebagai apanya Umahat? Tajirun. Kobar. Sebagai khobarnya ya, khobarnya. Nah, kemudian kita lihat setelahnya masih ada satu kalimat lagi. Dia sama, yakni dengan harokat domatain. Yang pertama domatain, yang kedua domatain. Berarti ini sama-sama nakirah atau ma'rifah? Nakiroh. Sama-sama nakiroh. Sama-sama nakirah. Kemarin kita udah pelajari ya, kalau kita menjumpai suatu kalimat yang dia sama-sama nakirah, kemudian sama dari segi irob, sama dari segi jumlah, maka disebut dengan Atman ut. Atman ut. Natman oh, ya.
Ya, ini insya Allah kaidah seperti ini udah ma'ruf ya. Nah, misalnya kita mau ganti nakiroh dari tajiro menjadi ma'rifah. Gampang, tinggal menambahkan apa? Alif Alif lam. lam. Berarti kalau ada alif lam, tanwinnya hilang. Hilang. Taji. At-tajoniyu. Artinya ketika ma'rifah ini sudah khusus isimnya. Ya, sudah khusus isimnya. Sama kayak, nah misalnya ini, kata, eh yuk sebentar. Alladzi. Ya, alladzi. Dan Alazina. alladzina. Ini ada yang mungkin sudah belajar ya dari tajwid itu. Ini masuknya kemana? Mahat. Masuknya kemana? Alladzina. Alif lam. Yang alif lam ada maksudnya. Alif lamnya. Samsia. Alif lam. Samsia. Samsia. Oh Iya. ya. Jadi kemarin Anda dapat Guru. ilmu. Jadi kata alladzina itu dia sudah ma'rifah. Artinya dia bukan bagian dari alif lam samsiah atau qamariyah. Karena nggak bisa dipisahkan kan, misalnya katanya alif lamnya ya saja. Ya, Ahsan, kata nggak bisa dipisahkan. Kata alladzina ini bentuknya ya alladzina atau alladzi, bentuknya ya alladzi. Kalau misalnya kata kitabun itu kan bisa kita Nah, makrifahkan menjadi apa? Al kitabu. Kita. oh ya Alladzina, lazima ya saja. nah bukan zina ya, tapi tetap Hmm. al-zina. Jadi dia kayak satu kesatuan, Huruf ya. satu kata. Jadi dia satu kata. Kalau kitabun mau kita jadikan ma'rifah maka menjadi al Kitabu. Alkitabu. Rojulun kita marifahkan menjadi Ar-rajul. Rajul. ar-rojul. Abbasun kita marifahkan menjadi Abbasun. Abbasu. iya. Abbasun kalau dimarifahkan menjadi apa? Abasun. Tetap ya. Iya. Tetap Kan sudah marifah Ustazah. Abbasun. Ya, kan tetap Ustaz marifah. sengaja apa mancing kita. Kita sadar apa enggak Iya. ini? Gitu ya. Jadi kalau Abbasun ini sudah ma'rifah, jadi nggak al-abbasu, tapi tetap Abbasun gitu karena dia sudah ma'rifah. Begitu juga dengan aladzina. Kalau kita ma'rifah kan ya tetap aladzina. Kalau misalnya dia nakirah ya nggak bisa karena dia satu satuan kata. Satu Nah, seperti itu. kata. Intinya yang bisa dirubah menjadi ma'rifah nakirah itu isim yang nampak ya. Misalnya Zahir. abun ya zahir, maktabun, syarirun, baitun dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Atau juga disebut bisa sifat misalnya. Misalnya ghaniyun ya, al-ghaniyu. Nah, itu. Baik, lanjut lagi. Berarti di sini kalau kita mau mau rubah tajirun ghaniyun ke ma'rifah, berarti tinggal menambahkan alif lam. Baik. Berikutnya, hamidun, mudarisun. Nah, ini bentuknya apa? Mubtada khobar. Mubtada khobar. Khobar ya. Dan di sini mubtada khobar. Kemudian kalimat hamidun mudarisun ini dia kayak dijabarkan lagi gitu. Diberikan pengkhususan lagi. Diberikan sifat kepada kata mudarisun. Maka menjadi apa? Hamidun mudarisun jadidun. Ya. Berarti mubtadanya yang mana, khobarnya yang mana? Hamidun mubtada. Mudarisun Mm-mm. khobar. Wah, mudarisun khobarnya. Berarti jadidun sebagai Man'ut. Naat. Naat man'ut. iya sebagai Mudarisun. naatnya atau Naat. sifat. Sifat Jadidun. untuk siapa? Jadidun. Sifat untuk siapa? Untuk Mudarisun. mudarisun. Untuk mudarisun. Nah, barakallahu fikum. Baik. Sudah nggak bingung lagi ya ini? Jadi insya Allah kalau murajaah itu kayak yang kemarin masih bingung.
Sekarang misalnya udah enggak. Nah, di sini yang kedua tadi ada kata ma, sekarang man yang pertama tadi. Yang sekarang ada ma, ya. Ma hadza berarti di sini termasuk isim is. Istifham. Jadi ma itu bisa isim istifham, bisa isim mausul, bisa ma ta'ajubiyah, ya. Banyak fungsinya ma itu kalau nggak salah ada 9 atau 10 gitu ya. Tapi di sini kita masih diperkenalkan tentang ma-nya itu adalah ma istifham. Kalau misalnya hmm, yang menjadi ma mausulah, ma yang dia mausul menyambungkan antara isim yang sebelumnya dengan fiil misalnya. Contohnya misalnya eh, wama unzila, wama unzila. Dari situ ma-nya termasuk ma mau. Sebentar ya Umahat, satu. Baik. Nah, di sini ma yang kita pelajari ma masih eh, istifham ya, kata tanya. Kalau ma itu kebalikannya dengan man. Kalau ma berarti digunakan untuk menanyakan sesuatu yang tidak berakal. Ya, di sini kita lihat jawabannya hadza tufahun. Nah, di sini hadza termasuk isim apa? Umahat. Isyarah. Isim isyarah. Masuknya kepada Isyarah. ma'rifah atau nakirah kalau isyarah itu? Ma'rifah. 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 Nah, ya, berarti dia kalau ada ma'rifah, isim ma'rifah yang terletak di awal sebagai apa? Mubtada. Mubtada. Tayyib. Khobarnya yang mana? Tadi tufahun. Khobarnya adalah tufahun. Tayyib. Berikutnya kita at-tufahu fakihatun ladidatun. Nah, kita lihat ya di sini at-tufahu. Apel. Ya, apel adalah buah yang Lezat. zat. At-tufahu. Nah, di sini kan at-tufahu itu masuknya ke muzakkar ya. Muzakkar. Nah, tetapi di sini Oh ya, fakihatunnya. apa? Nas. Bentuk khobarnya adalah mu'annas ya karena memang buah itu bahasa Arabnya fakihatun. Jadi dia tidak dimudzakarkan jadi misalnya fakihun gitu ya. Coba kita lihat di kamus apakah fakihatun itu bisa berubah menjadi fakihun. Dalam Al-Quran surat apa yang banyak ada buah ini? Fakihatu wa nakhlu wa rumman. Ar-Rahman ya kalau nggak salah. Fakihatu. Nah, di sini iya, Anat belum mendapatkan si fakihun gitu. Fakihatun jamaknya fawakihu. Fawakihu. Sebentar. Fakihatun juga fakihatun. Fakihun. Fakihun hu. Fakihu. Fakihi.
Ya, karena memang buah-buahan itu bentuknya adalah mu'annas. Ya, fakihatun. Nah, karena di sini mubtada'nya al-tufahu, maka fakihatun di sini sebagai khobarnya, maka sifatnya ladidatun mengikuti khobarnya ya, sehingga sama-sama mu'annas fakihatun, fakihatun ladidatun. Nah, itu. Berikutnya ada kata zalika ya. Tadi ada hadza, kemudian di sini zalika untuk isim syarah yang jauh untuk muzakkar digunakan untuk yang berakal maupun tidak berakal. Nah, di sini masih menggunakan kata tanya ma, maka zalika usfurun ma zalika di sini zalika usfurun. Zalika dari isim isyarah maka di sini menjadi mubtada, kemudian khabarnya adalah usfurun. Baik, berikutnya al-usfuru ta'irun sagirun. Ya, al-usfuru burung pipit adalah ta'irun burung sagirun yang kecil. Al-usfuru mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah. Ta'irun khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah. Kemudian sagirun man'utun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah. Al-arabiyatu lughatun sahlatun. Al-arabiyatu mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Ya, kemudian lughatun khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah. Sahlatun di sini dia sebagai man'utun ya, man'utun wa alamatu afan kok man'utun na'tun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Baik. Ini juga sama. Nah, jadi di sini fokusnya kepada isim jumlah ismiyah yang menggunakan naat dan ma'nud. Taib. Sekarang kita latihan ya. Mana tadi? Taib. Dari awal. Membuat suatu kalimat. Jumlah ismiyah kalimat sempurna yang di situ polanya terdapat mubtada, khobar, dan naat. Ya, silakan yang pertama mencoba membuat kalimat. Kalimatnya terserah dari umat sekalian. Terus kemudian nanti setelah membuat kalimat kita i'rab. I'rabnya mudah ya seperti tadi. Ya, silakan. Nomor satu, mungkin kita masih keluar. Dokter Hela berarti. Dokter Hela. Ya Ustazah, Kalimatnya misalnya Muhammadun baitun jamilun. gimana Muhammadun? Baitun Bukan. Kalau nanti itu maknanya kurang kurang pas, Dokter Hela. apa ya Ustazah? Nanti ada robitnya. Robit itu apa ya bahasa kita? Penghubung ya. Kalau Muhammadun, Baitun, Jamilun, ini kayak bukan jadi kalimat sempurna. Kecuali nanti Muhammadun, Baituhu. Nah, rumahnya gitu. Nah, sekarang yang diminta adalah mubtada, kemudian khobar. Nah, khobarnya ini memiliki sifat. Hada qalamun jadidun. Iya, insya Allah. Hasan. Ada kalau menjadi dun. Tapi barakallahu fikum. Lanjut berikutnya. No, Ustazah. Nah, Haz, jangan kalau
Ya, Jangan ada ya. kalau ya, misalkan pakai fil bisa nggak Ustazah? Misalkan cermin, cermin itu di kamar yang besar. Boleh. Ah, almir, Yang penting, almir, yang penting khobarnya itu almir wahati fil gurfatil coba diulang, kabiroti. diulang. Mubtadanya gimana? Almir? Almir wahati ya Ustazah. Cermin. Iya, tapi kenapa kasroh? Oh, Masya Allah. Almar wahati. Bukan, bukan. Mir betul, minnya kasroh betul. Tapi justru harokat terakhir tadi udah dijelaskan kan? Setiap isim. Alm wahata berarti Ustazah. Nah, Eh, lah, mubtada. tuh. Mm-mm. Astagfirullahaladzim. Iya. Almir wahatu fil gurfatil kabiroti. Mm-mm. Oh, Masya Nah, Allah. ya, yang perlu hati-hati itu di mubtadanya. Ya. Iya harusnya domah ya Ustazah. Fanjikan. Mm-mm. Khilaf. Jazakallah khair Ustazah. Wa jazakillah khair. Kabiri apa tadi? Fil ghurfati ya. Fil ghurfati. Fil gurfatil kabiroti. Mm-mm. Baik, lanjut berikutnya silahkan. Saya Ustazah. Oh, Al-baitu. sebentar, Afan. Umi siapa? Eh, Apa ya? Tadi Dokter Hela, sebentar Dokter Hela. Kembali ke Dokter Hela. Iya, Ustazah. Nah, tadi belum di i'rab ya. Hada. Hada mubtada'un mansubun wa Hmm. alamatu raf'i itu, Ustazah. Hada dijelaskan dulu. Termasuk apa dia? Isimu, Oh, ismu isyaratun ismu mubtada. isyaratin. Oh, Iya, isyarat. ini. Mubtada'un. Ismun isyaratin. Oh, ismu isyaratin. Terus, kalau isim isyarat itu mabni atau mu'rab? Oh, langsung ke Hmm. mabni. Iya, berarti Ismi apa ismu ismu. apa ismu Ismu isyaratin. isyaratin Hmm. mabniun Hmm. mansubun ya Ala sukun. Bukan bukan mansubun. mansub ya Mabniun ala mabniun sukun. ala sukun oh ya Fi mahali. fi mahalli raf'ihi Fi mahali raf'in. raf'in Hmm. mansub mubtada Mubtadaun. mansub terus saya Kalau mubtadaun mubtada kan dia harus marfu, nggak boleh mansub. ya Berarti begini, Ustaz. ya. Jadi di sini kalau eh, suatu kalimat itu mubtada'nya dari isim yang ma'rifah, misalnya isim isyarah, kemudian domir, ini itu kita harus jelaskan dulu ya. awal Berarti bisa di ismu, ismu ismu isyaratin isyaratin, mabni ya, mabniyun. ala sukun oh ya ala sukun Mm-mm. Mabniyun ala sukuni. Mm-mm. Nah, kalau sudah mabni ala sukuni, berarti isim isyarah ini dia memiliki kedudukan dalam kalimat tersebut. Ya, berarti apa? Fi mahali raf'in. Ya, fi mahali raf'in mubtada'un. Nah, seperti itu. Gitu. Ini ya Dokter Tela ya, nggak bingung kan? enggak. Nah, terus kemudian kolamun. Kolamun tadi Ustazah ya apa namanya khobarun Mm-mm. marfuun Hmm? wa alamatu raf'ihi Mm-mm. doma. Doma ahsan. Jadi idun. Jadi dun itu berarti yang man'utun Mm-mm. Naktun. na'atun na'tun na na'tun Mm. marfuun wa alamatu raf'ihi doma. Doma. Ya, mumtaz jamil. Ahsan barakallahu fiik. Umin ya. Ya Ustazah. Ismu marfu'un yang Hmm? almir wah
Al-mirwahatu Al-mirwahatu. berarti Berarti gimana kalau al-mirwahatu? isim marfu ya Ustazah? Langsung, nggak usah. Berarti mubtadaun. Nah, karena kenapa Oh, dia langsung? langsung. Karena dia berupa isimnya isim yang marfu, bukan isim mabni. Oh, jadi nggak Gitu. usah pakai fi mahali raf'in berarti ya. Langsung berarti Oh, jadi mirwahatu mubtadaun gitu. ismu mubtadaun Nggak mabniun. usah dikasih ismu. Langsung mubtadaun Oh, marfuun. mubtadaun marfu'un. Oh, nah. Mm-mm. Mubtadaun marfu'un mabniun gitu sudah. Nah, bukan. Kalau sudah marfu nggak ada mabni. Kan berbeda. Ya kan? Jadi bingung ya? Jangan bingung. Iya, iya. Aku jadi bingung. Tadi dulu. Kalau mabni berarti Astagfirullah. dia nggak marfu. Tapi kalau marfu berarti dia nggak mabni. Ya, jadi jangan digabungkan. Mubtadaun marfuun berarti langsung wa alamatu gitu. Oh, Insya Allah. Mm. Mubtadaun marfu'un wa alamatu dhammatun. Ah, walamatu apa? Rofihi dulu. Wa alamatu raf'i wa alamatu Raf'ihi. raf'ihi wa Mm-mm. alamatu raf'ihi dhamma Terus? baru dhammatun sudah. Iya, dhammatu. Gitu. Kalau Dhammah. pakai alif lam, berarti ya dhammatu. Kalau nggak pakai alif lam, dhom, Dham ad-dhammah tuh. dhammah. Iya, dhammatu. Nah, terus lanjut. Fi berarti fi-nya sudah. Ismun Hmm. ismu majrurun Bukan fi, mabniun. harfu jarin fi. Astagfirullah. Ya, ya. Nggak apa-apa. Hah? Fi harfu jarin Hah? mabniun ala sukuni. Hmm. Kemudian ghurfati ya sudah. Hmm. Berarti ini yang ismun majrurun ya sudah. Hmm. Ismun majrurun fi alamati Nah, ismun majrurun wa alamatu jarihi. wa alamat ismun ismu majrurun wa alamatu jarrihi Hmm. wa alamatu jarrihi kasratu. Kasratuna. Karena di sini bentuk khobarnya itu jar dan majrur. Ini namanya siful jumlah. Sebenarnya kalimat yang dibuat eh umumnya nih dia kalau di Arab memang agak lebih rumit daripada yang di atas ya, karena ada huruf jarnya. Karena di sini Hmm. khobarnya itu berupa jar dan majrur. Jadi di sini nanti masih ada lagi tambahan. Tapi nggak apa-apa ya, ini sekedar tahu kalau masih bingung nggak apa-apa. Jadi bagaimana cara mengi'rabnya? Wasibhul jumlah fi apa harfu jarin wal majrurun fil hurfati fi mahali rofin khobarun mubtada seperti itu. Jadi di sini walaupun bentuknya itu majrur, dia fi mahali rofin karena sebagai apa? Sebagai khobarnya. Khobar. Ya, iya kalimatnya kelihatannya mudah ya, tapi ketika kita Mudah. mengi'rabnya kita harus tahu ini karena kalimat itu dalam bahasa Arab ada yang dia memiliki kedudukan, yang memiliki kedudukan tuh nanti i'rabnya seperti ini, fi mahali rofin, fi mahali nasbin, fi mahali jarin. Nah, seperti itu. Tapi Jarin. ketika dia tidak memiliki i'rab, itu lahala la mahala lahu. Dia tidak memiliki posisi atau kedudukan. Jadi seperti itu. Maka kita harus jeli seperti itu, membuat suatu kalimat kalau bentuknya seperti ini, al-mirwahatu fil ghurfati berarti di sini Nafi fil ghurfati ini menempati posisi marfu ya sebagai khobarnya ya. Itu Umat untuk sekedar tahu saja, nggak usah terlalu dibingungkan cara i'rabnya bagaimananya. Ya nanti insya Allah eh, jalannya waktu nanti akan terbiasa dengan sendirinya. Kemudian Afan ya Ustazah, Gurfati artinya apa saja? ruangan, Kamar atau ruangan. kamar atau ruangan. Siap-siap. Iya. Lanjut, al-kabiri masih satu lagi. Al-kabiri berarti posisinya sebagai Nak, masih naat ya, sudah naatun ya. naktun. Terus naktun. Naatun kemudian pakai wa alamatunya sudah. Naktun apa dulu?
dia termasuk yang mana? Marfu'un, mansubun atau majrurun? Na'tun majrurun. Iya, na'tun majrurun. Na'tun majrurun wa alamatu Mm-mm, kasratu. mm-mm. Terus pakai fi mahali raf'nya sudah. Enggak, udah selesai. Enggak ya, sudah ya. Iya, udah selesai ya. Jadi situ na'tun majrurun wa alamatu jarihi Jarihi. al-kasrah. Udah kan? Insyaallah salah. Belajar lagi. Insyaallah. Iya, ya. Jazakallah khairan Pokoknya Sada. intinya kalau bikin kalimat yang dia bentuknya khobarnya itu berupa sibhul jumlah. Sibhul jumlah itu seperti ini loh, menyerupai jumlah ya. Ada jar dan majrur, nanti ada zorofnya dan sebagainya. Nah, itu harus tahu kedudukannya dia. Walaupun dia di situ majrur, berarti dia menduduki posisi apa? Marfu. Gitu ya. Barakallahu fikum. Amin Jazakumullah Sada. khair. Barakallah. Lanjut berikutnya. Jazakallah khair. Silakan Sada. Amin wa iyyakum. Ya, silakan berikutnya. Kalimatnya apa? Al-baitu amam Mm-mm. masjidi. Al-baitu. Amamal Iya. mas Coba di Irot. Mas Amamal. Coba di Irot. Bukan. Ini tadi perintahnya ada harus khobarnya itu harus ada naat manutnya di Ica. uh, Nah, ditambahin lagi aja. Misalnya masjidnya kenapa? Al-baitu amamal masjidi. Kalau yang kita lihat ya, contoh yang pertama hadza kolamun jadidun. Kolamun jadidun. Berarti di sini ada naat manutnya. Al-mirwahatu fil ghurfatil kabiri. Fil ghurfatil al-kabiri. Al-ghurfatil al-kabiri. Nah, ini juga naat manut. Kolam pensil yang ghurfatil kabiri. Ruang al-baitu tempat yang besar. Misalnya apa? Al-masjidi. al-masjidi jamilun. Al-masjidil jami. Berarti kalau amamal masjidi, berarti jamilunnya jamili atau jamila atau jamilu? Jamilun. Sudah. Bukan jamilun. Jamilan ya berarti sudah. Bukan jamila. Dan kurang satu lagi harokat ini yang belum disebut apa? Jamili berarti. Jamili. Ya, kenapa jamili? Karena menjadi sifat dari al-masjidi. Ya, masjid yang indah itu, masjid yang bagus itu. Rumah itu ada di depan masjid yang bagus itu. Nah, di sini al-jamili menjadi sifat. Sifat dari mana? Sifat dari masjid. Ya, jadi mengikuti sifat atau naat itu mengikuti dari man'utnya. Kalau man'utnya dia itu i'rabnya marfu, marfu berarti dengan dhammah, maka sifatnya juga sama, marfu dengan dhammah. Apabila man'utnya yang diikuti itu adalah mansub dengan fathah, maka di sini sifat juga harus mengikuti mansub dengan fathah. Apabila man'utnya itu berharokat kasrah, i'rabnya itu majrur, berarti sifatnya dia juga mengikuti apa? Menjadi apa? Majrur. Ini disebabkan majrur ini kenapa? Ya karena ada amama. Ya, amama ini zorof, keterangan tempat. Keterangan tempat, isim yang terletak setelah zorof, di sini wajib majrur dan dia sebagai mudhofun ilaih. Nah, gitu. Kak Ica bisa i'rabnya? Al-baitu? Ya, insyaallah bisa sudah. Coba. Al-baitu mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Tayyib Hasan amama. Amama zarf makan mabniun alal fathi
fi mahalli raf'in mudhaf. Bukan fi mahali rafin. Berarti di sini langsung amama zarf ya, Oh, di situ zarf mansubun wa alamatu nasbihi alamat al-fathah. al-fathah. Nah, kemudian nggak usah dikasih bahwa mudhaf tidak. Ya, kemudian al-masjidi mudhafun Al-mudhafun mudhafun ilai. ilai. Mudhafun Mm-mm. ilai. Majrurun wa alamatu jar'ihi Wa alamatu jarihi eh, al-kasrah. al-kasrah. Al-jamili. Al-jamli Hmm. Naktun. oh al-jamili natun Mm-mm. Majrurun wa alamatu jarihi jarihi kasrah. al-kasrah. Naam. Iya, wa alamatu jari al-kasrah. Di sini khobarnya yang mana? Kabarnya berarti yang eh khobar. Mm-mm. Iya, saya berarti. Khobarnya Amama ya, amamal masjidi. Berarti di situ sibul jumlah min amamal masjidi fi mahali apa? khobar. Fi mahali raf'in. Fi mahali raf'in khobar ya, khobarun mubtadaun. Nah, barakallahu fiikum. Baik, jazakumullah khair Deija. Lanjut berikutnya Umi Nurul. Ya. هذه Hadi. هذا هذه بيت صهير ya Sunan. Karena Umi memakai hadhihi, berarti isim setelahnya harus mu'annas ya Umi. Nah, Oh, yang di belakangnya tak marbutoh misalnya apa? dan Anas berarti Mm-mm. hadhihi Hadhihi. baituki ya Sunan. Misalnya apa? Hadhihi saya rotun. Oh, hadhihi saya roton. Saya roton Mm-mm. itu apa ya terdapat? Mobil. Oh, mobil apa? Oh, ini mobil kecil Sohir. Oh ya, hadhihi saya rotun sogi rotun. Nah, Sohir. Hasan. Barakallahu fiki. Jazakillah khair Umi. Masya Allah. Baik, kita lanjut berikutnya. Sagiratun. Silakan. Umi Tri. Ada Umi Tri? Ada Ustazah. Ya, silakan Umi. Baik Ustazah. Bismillah. Hada Mm-mm. Ada. hada tabibun jadidun. Ada. Ya, tabibun. Artinya apa Umi? Jadi, Ini murid baru. ini Murid baru. tabib itu dokter. Oh iya. Mm-mm. Ini Tabib. adalah Ini adalah dokter, dokter baru. Dokter yang baru. dokter yang baru. Nah, ini mubtada'nya yang mana? Mm-mm. Nya yang ini apa? Tabib. Mubtada itu isim ma'rifah yang terletak di awal kalimat yang terbebas dari amil lafzi. Berarti yang terletak di awal kalimat yang ma'rifah apa Umi? Berarti Kata yang apa? hada ya Ustazah. Iya, betul. Hadza. Nah, hadza di situ adalah mubtada'nya. Khobarnya yang mana, Umi? Khobarnya yang tabib. Tabib. Nah, mana tadi? Iya, khobarnya tabib. Kemudian sifatnya? Sifatnya jadidun. Baru. Hmm? Sifatnya yang jadidun. Iya, nah sifatnya adalah jadidun. Nah, barakallahu fiik. Barakallah, jazakillah khairan kasiran sadati. Hmm.
Jazakumullah khair. Taib, lanjut berikutnya. Ada lagi yang belum? Ana Ustazah. Iya, Ummu Dimas. Silakan. Tilka syajaratu tawilatu. Tilka syajaratu tawilatu fil hadiqati. Tilka. Asyajaratu Mm-mm. at-tawilatu Terus. fil hadiqati. Fil haqiqati. Tilka sajaratul tawilatu. Iya. Artinya Umi? Ah, pohon yang tinggi itu di Mm-mm. dalam kebun. Bukan pohon yang tinggi itu ya, karena di depannya ada isim isyarah. Ah, artinya bukan itu ya Ustazah. Iya, kecuali tilkanya dihapus. Nah, asyajaratut tawilatu. Nah, ini baru pohon yang tinggi itu gitu. Kalau ada penambahan tilka artinya gimana Ustazah? Ya, gimana artinya coba, Umi? Ana balikkan lagi pertanyaannya. Itu ada pohon yang tinggi gitu ya Ustazah. Iya, jadi terlalu ini ya, karena di situ ada isim isyarah, nanti ada badal. Baiknya sih tikanya dihapus saja, karena di situ nanti Nah, ada juga asyajaratut tawilatu. Nah, di sini bisa ya, jadi sifat mausufnya dia tak di awal sebagai mubtadanya. Mm-mm. Asyajaratu. Taib. Di sini di mana mubtadanya yang mana? Ustazahnya asyajaratu. Asyajaratu. Taib. Kemudian khobarnya Naat itu bisa jadi khobar ya Ustazah. tidak bisa. Nah, tetap nah. Tidak bisa. Artinya naatnya itu yang fil hadiqati bukan? Bukan. Kalau naatnya berarti yang sama yang sejenis dengan asyajaratu siapa? Yang terletak setelahnya. Atau wilatu. Iya, kan sifat ya di sini. Pohonnya sifatnya apa? Oh, pohonnya sifatnya adalah tinggi. Pohon yang tinggi itu, berarti di sini sifatnya adalah tawilatu. Maka khobarnya yang mana? Fil hadiqati. Ya, Fil berarti hadiqati. khobarnya berupa siful jumlah. Nanti sama i'rabnya dengan yang di atas tadi. Ya, fi mahali raf'in khobarun mubtada gitu. Ya, bisa dipahami Umi Dimas? Umi Dimas? Insya Allah Ustazah. Jadi yang Allah. asyajaratu tawilatu fil hadiqati ini khobarnya asyajaratu tawilatu gitu ya Ustazah. Satu Bukan, satu apa ya? asajaratu ini sebagai Ah, mubtada. Ya, asajaratu mubtadaun marfuun walamatu raf'ihi dhammah. Kemudian at-tawilatu na'tun marfuun walamatu raf'ihi dhammah. Fi harfu jarin mabniun ala sukuni. Al-hadiqati ismun majrurun walamatu jarihi al-kasrah. Kemudian wasifhu jumlah min fil hadiqati fi mahali raf'in khobarun mubtada. Jadi di sini fil hadiqati ini walaupun dia jar dan majrur ya, dia menempati posisi marfu, menempati posisi rofa sebagai khobar dari as-sajjaratu. Seperti itu. Umi Dimas masih bingung? Insya Allah udah paham. Insya Allah paham Insya Ustazah. Allah. Berarti ini Jadi naat manutnya di depan ya Ustazah? betul ya, naat mantut bisa di depan, bisa di belakang. Naat mantut bisa sifatnya itu bisa mengikut di mubtada'nya, bisa mengikut di khobarnya, sifat. Jadi kayak kalimat tambahan gitu ya. Misalnya nggak ada tawilatun apa bisa-bisa asyajaratu langsung berarti. Jadi pohonnya nggak memiliki
sifat. Atau dibalik misalnya asyajaratu fil hadiqati jamilati misalnya ya di kebun yang indah itu atau kebun yang luas itu wasiati. Bisa seperti itu. Jadi intinya kalau naat atau sifat itu kayak kalimat tambahan gitu. Jadi bisa diletakkan di awal untuk mensifati mubtada atau diletakkan di akhir untuk mensifati khobarnya. Begitu ya Umahat. Wadi insya Allah Umu Dimas. Insya Allah, Ustazah. Insya Allah. Baik. Sudah semuanya buat kalimat? Saya belum, tapi saya Oh belum. ya Umu. Yang Silakan. gampang aja Ustazah ya. Yang gampang. Nama Muhammadun, Mm-mm. rojulun, Mm-mm. mujtahidun. Muhammad laki-laki yang rajin. Muhammadun rajin mujtahid. Ya, Hasan barakallahu fik. Sebentar ya. Baik. Muhammadun, Hmm. rojulun, Rajulun. mujtahidun. Rajulun apa? Mujtahidun. Nah, rajulun mujtahidun. Nah, mumtaz. Nah, ngirapnya ini. Mau Coba. yang gampang, biar ngirapnya gampang. Nggak apa-apa. Berarti langsung ke mubtada ya, nggak pakai isim lagi ya, nggak pakai isim nama gitu Iya, saja. karena di sini dia isim isyarahnya sudah jelas ya. Ma'rifah. Maksudnya Berarti bukan sudah jelas. Muhammadun itu isim yang mu'rab. Jadi kalau isim yang mu'rab itu langsung. Kecuali isimnya mabni kayak hadza, hadihi gitu ya. Nah, baru disebutkan isim isyarah apa-apa gitu. Nah, kalau sejenis misalnya Muhammadun, Alkitabu, Asyajaratu itu kan dia mu'rab ya, berubah. Nah, itu baru dia. mubtadaun, Mm, marfuun, mm, wa alamatu mm, raf'ihi dhammah. mm, Udah. Udah segitu aja ya Ustaz ya. Udah selesai. Rajulun. Rojulun, Mm, ismun, mm, na, man'ut ya Ustaz ya. mm, Wa alamatu dhammah juga. Udah. mm. Segitu aja. Iya. Nah, Mujtahidun, rajulun itu dia sebagai apa? sebagai man'ut, Sebagai khobar. sebagai kobar. Kobarun, Khobarun, marfuun, rof, kobarun apa sudah? khobarun, marfuun, Kobarun marfuun wa alamatul dhammah. hmm? Mujtahidun, eh dia juga ini ya Ustaz ya. Naat ya Ustaz ya. Ya mujidah itu na'tun, marfuun, Naatun marfuun wa alamatu dhammah. walat matu raf'i dhammah. Nah, Dhammah. mm-mm. Sudah segitu aja Ustaz ya. Cari yang gampang Ustaz ya. Barakallahu fiik. Ya nggak Jadi apa-apa. gitu kurang Nggak kasihan apa-apa. saja. Amin. Wa iyyakum wa jazakumullah khair. Nyari kosakata, cari yang gampang yang mana? Hmm. Inilah bahasanya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang naat man'ut. Intinya naat man'ut itu ya harus sama dari segi i'rab, dari segi jenis, dari segi jumlah, dari segi ma'rifah dan nakirohnya. Jadi harus sama. Ya nggak boleh beda. Kalau beda nanti bisa berubah menjadi apa? Bisa berubah menjadi mudhof ilaih atau mubtada khobar ya. Intinya Ustazah, seperti itu. dalam satu kalimat, naat man'ut bisa dua kali atau tidak Bisa. bisa? Bisa ya? Bisa, contohnya di surat Al-Jasiyah ya. Surat Jasiyah itu Wallahul Azizul Hakim. Ya. Nah, Al-Azizu Al-Hakim itu sifat yang pertama, Al-Azizu sifat yang pertama untuk Ismul Jalalah. Yang kedua Al-Hakim itu sifat yang kedua untuk Ismul Jalalah. Jadi bisa dua. Hmm.
Dan dia i'rabnya juga harus menyesuaikan mengikuti dari yang disifati. Oh, jadi naatnya bisa dua, tapi man'utnya tetap satu gitu saja. Tetap satu. Baik saja. Seperti itu. Jazakillah Ya. khairan. Jazakallahu khair. Di ini Al-Quran banyak tuh yang apa namanya sifat untuk Allah yang dia lebih dari satu. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Ya, jadi sifat itu bisa terletak atau bisa untuk mensifati mubtada'nya, bisa untuk mensifati khobarnya. Baik, barakallahu fikum. Iya, nga'irafnya itu saja masih perlu banyak dibimbing. Semuanya deh, bukan i'rabnya aja. Ya lah, bahasa. Barakallahu. Insya Allah kita lanjutkan lagi pekan depan ya di dars yang ke-10. Berarti ya, hari ini 9 selesai, berarti 10. Jadi umat sekalian sudah ibaratnya sudah tahu ya poinnya di pelajaran ini tuh apa. Pelajaran 1 misalnya poinnya apa, pelajaran 2 poinnya apa, pelajaran 3 dan sampai yang ke-9 hari ini poinnya apa. Nah, diharapkan dengan murojaah seperti ini makin memungkinkan apa-apa yang kemarin-kemarin kita belum memahaminya, ya, masih bingung. Nah, kemudian dimurojaah lagi, kemudian dilatih lagi untuk memberikan contoh. Karena kalau membuat kalimat ini kan kita nggak nyontek yang di buku, yang sudah ada harokatnya, ada jawabannya gitu ya. Itu biasanya yang seperti itu tuh kayak lebih akurat gitu untuk memungkinkan pemahaman kita. Wallahu a'lam bishawab. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan Allah mudahkan kita semuanya untuk memahami apa yang kita pelajari pada pagi hari ini, pagi hari menjelang siang ya, menjelang zuhur. Dan semoga Allah tetapkan pemahaman kita menjadi ilmu yang bermanfaat, yang bisa kita ajarkan kepada yang lainnya, memudahkan kita untuk beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Rabb- rabbal alamin. Ya Rabb, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair kasiran Ustazah. Amin wa iyyakum. Jazakumullah khair. Kasihan Barakallahu bisa fikum atas jami'an. Jazakumullah khair kasiran Ummahat semua. Amin ya rabbal alamin. Izin and meeting Ummahat. Jazakillah khair. Ya, Umi